terjadi dengan uh, media planning di tingkat positioning ini ya. Jadi positioning ini adalah untuk menentukan posisi unik produk di pasar ya. Jadi itu adalah bagian yang bisa Anda uh, tanamkan dulu ya, menyadarkan diri dulu bahwa itu adalah hal yang berhubungan dengan uh, posisi unik ya. Jadi posisi unik ini memang tidak mudah ya, karena itu adalah hal yang memang membedakan uh, produk Anda, iklan Anda dengan yang lainnya gitu ya. Makanya disebut sebagai unik. Kemudian messaging ya, pesan persuasif berbasis nilai dan kebutuhan audiens ya. Nah, itu juga Anda bisa memilih ya pesan apa yang paling tepat ya untuk disampaikan melalui iklan Anda ya. Kemudian media mix ya, ini juga sering digunakan di era sekarang. Jadi tidak lagi fokus pada satu media, tapi menggunakan berbagai media termasuk YouTube, TikTok, Instagram, Facebook ya, media cetak, media elektronik ya, dan media luar ruang ya. Media luar ruang itu adalah seperti yang diketahui seperti billboard gitu ya. Nah, metode periklanan yang digunakan ya, ya itu antara lain above the line, eh, yang dikenal adalah media seperti televisi, radio, dan billboard ya. Billboard itu masuknya media luar ruang ya. Kemudian below the line ya. Nah, below the line itu Anda tentu melibatkan dengan event ya, sponsorship, self promotion. Nah, itu adalah below the line ya. Nah, ini pembedaan above dan below ini harus menjadi hal yang sudah Anda kuasai gitu ya. Jadi Anda memahami mana yang above the line ya dan mana yang below the line ya. Jadi tentu Anda bisa mudah membedakannya dari sisi medianya ya. Jadi kalau above itu biasanya menggunakan media yang dikenal gitu ya. Tapi kalau below itu menggunakan event ya, menggunakan sponsorship ya atau menggunakan self promotion ya. Nah, itu adalah below the line ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai to the line ya. Through the line ini berkaitan dengan melibatkan influencer ya, melibatkan konten marketing gitu. Jadi juga bagian yang menjadi salah satu yang bisa Anda kembangkan gitu ya. Misalnya Anda melibatkan influencer ya untuk mengiklankan eh, produk Anda ya, itu juga bisa melibatkan konten marketing ya. Berarti Anda memfokuskan pada kontennya ya, pada konten dari iklan yang ingin Anda kembangkan nanti ya, itu juga bisa menjadi eh, salah satu yang Anda pilih ya. Nah, tahapan media planning itu adalah analisis pasar dan konsumen ya. Jadi Anda tahu pasar Anda dan calon konsumen ya. Jadi memang itu sudah dikembangkan oleh Google ya. Kemudian penentuan tujuan kampanye ya. Nah, itu juga bagian yang harus Anda eh, menjadi bagian yang terpenting gitu ya. Jadi tujuannya apa ya. Kemudian eh, identifikasi target audiensnya. Memang Anda harus menguasai datanya dulu ya, data audiensnya seperti apa. Jadi berapa banyak sih yang butuh produk itu, umurnya berapa, tinggalnya di mana, dan sebagainya. Kompetitornya juga siapa. Nah, itu adalah bagian yang bisa Anda eh, data ya, Anda inventarisasi ya. Jadi menjadi bagian yang terpenting gitu ya untuk Anda kemudian bisa menentukan bahwa target audiens Anda adalah yang Anda sudah tentukan tadi ya. Kemudian pemilihan media ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perencanaan media ya. Kemudian eh, anggaran dan efisiensi biaya ya, ini juga adalah hal yang memang sangat penting gitu ya. Anggaran ini tentu berhubungan dengan
berapa banyak ya dana tersedia untuk eh, iklan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya dananya tidak terbatas sih akan mudah ya untuk menempatkan iklan dimanapun ya. Tapi yang jadi masalah kan biasanya klasik gitu ya. Jadi itu adalah berkaitan dengan eh, dana yang tersedia ya. Anggaran yang tersedia untuk mengiklankan itu berapa besar ya. Kemudian negosiasi dan pembelian media ini jadi menjadi faktor penting kesuksesan media planning ya. Jadi Anda melakukan tawar-menawar, menempatkan jam tayang iklan, ya menentukan halamannya ya dan sebagainya itu adalah bagian yang bisa Anda temukan ya, bisa Anda lakukan, bisa Anda negosiasi ya eh, untuk kemudian Anda melakukan pembelian media ya. Dan tahap berikutnya adalah evaluasi dan monitoring ya. Itu juga bagian-bagian yang bisa Anda kembangkan lagi ya dalam konteks untuk eh, membuat perencanaan media yang efektif ya. Nah, di sini Anda bisa membedakan bahwa media planning dan media buying itu adalah hal yang eh, berhubungan ya, tapi eh, tahapannya berbeda ya. Jadi tahapannya didului dulu dengan perencanaan, baru kemudian diakhiri dengan pembelian ya. Jadi yang pertama adalah menentukan KPI, awareness, lead, traffic, conversion. Ya, itu juga bisa Anda lakukan sebagai seorang ahli periklanan. Ya, kemudian menentukan channel dan format. Ya, itu di era sekarang mungkin sudah bukan lagi ke media, tapi ke channel, gitu ya. Channel apa? Bahkan sekarang sudah bukan hanya channel, tapi kontennya. Ya, konten yang paling banyak ditonton. Nah, itulah yang dipasangi iklan, gitu ya, bukan eh, medianya sekarang. Jadi konten yang ditonton terus-menerus banyak iklan ya, udah pasti ya itu karena memang begitu ya kelakuannya seperti itu. Kemudian menggunakan tools ya seperti Nielsen, Comscore ya, Google ya, kemudian Ads Planner ya, Google Ads Planner ya. Google Ads Planner ini berhubungan dengan Google AdSense, berhubungan dengan Google Analytics ya. Nah, itu sudah tahapannya berbeda dari yang era media massa ya, karena sekarang sudah menjadi media-media baru yang menggunakan basisnya adalah data ya. Data itu bisa dihimpun bahkan oleh mesin ya, bukan oleh human ya. Kemudian dalam tahap media buying ya, eh, seorang media planner itu menentukan model pembayarannya ya, pembayarannya seperti apa. Nah, itu juga masalah teknis saja. Karena bisa saja bayar itu seringkali menggunakan tidak langsung cash ya, tapi menggunakan transfer ya. Sekarang yang juga sering menjadi salah satu kelebihan Indonesia itu ya, bisa Anda jadikan juga tuh sebagai calon untuk eh, media planning ya, adalah produk digitalnya Indonesia yang dikenal dengan QRIS ya, atau KRIS ya. KRIS itu ternyata mengguncang dunia ya, produk resminya Indonesia yang kemudian eh, dikenal gitu ya, bahkan membuat Amerika gelisah dan guncang ya, terguncang ya karena adanya kris itu ya. Nah, itu menarik ya untuk jadi semacam yang Anda iklankan, boleh juga itu ya, karena itu adalah produk yang bersaing dengan produk-produk digital asal Amerika ya. Dan ini kan produknya memang diminati masyarakat gitu ya. Akhirnya digunakan oleh banyak masyarakat. Nah, akhirnya mereka yang tadinya menggunakan produk Amerika kemudian meninggalkan ya, bukan hanya Amerika ya, China, kemudian Jerman ya, banyak sekali Inggris ya. Nah, itu yang eh, ketar-ketir ya dengan perkembangan QRIS yang memang sangat dahsyat ya, karena bisa melampaui apa yang selama ini hanya dikendalikan oleh Amerika Serikat khususnya ya. Nah, itu adalah hal yang bisa saya ulas ya dalam pertemuan kita
pada hari ini ya. Kita akan eh, tentu saja akan mendapatkan semacam eh, kegiatan yang berhubungan dengan perkuliahan selama 14 pertemuan ya. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-11, berarti untuk tugas tadi ya nanti Anda bisa ada waktu ya, nanti untuk instruksinya akan menyusul ya. Tapi yang jelas dari sekarang Anda bisa sudah memikirkan, merencanakan nanti waktunya dikumpulkannya adalah pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-13 berarti dua kali pertemuan lagi ya. Nah, pertemuan ke-14 nanti akan kita gunakan untuk eh, dosen tamu ya. Nah, itu yang bisa saya ulas pada pertemuan pada hari ini ya. Untuk absensi, ya absensi saya sudah masukkan eh, di ini ya, udah saya screenshot ya. Jadi tidak perlu saya panggil lagi Anda, nanti akan saya masukkan saja absennya ya setelah kita selesai dalam pertemuan